Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada al habibika khairi khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin min wali muttahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana ya wasi'al karami. Syallahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syawal al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hajatina wa hajatikum. Syallahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maqalatus tsaniyatu asyara. Kita ulang yang kemarin. Maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama At-tibail qulub, yang menjadi obatnya hati yang galau. Salah satu asya'a tufarrijul khusus bidammil ghain at-taksyiful umum. Yang pertama yang dapat menghalaukan galau kita adalah zikrullah ta'ala, atau dengan sifat-sifat yang lain. Kana yaqula katsiran la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, boleh. Itu adalah menghilangkan galau. Jadi kalau kalian galau, ambil air wudu, silong gedepes, zikir. Zikir yang berkenaan adalah la ilaha illallah. Au bil munajat, atau dengan munajat. Ka'ayyakula ya mughitha kullamal hufin nadahu. Itu doa yang panjang itu.
Saya baca dulu. Ya mughitha kulli malhufin nadahu wa ya mujiba kulli muttarin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafatin asohu wa ya qaiman bil kifayati liman atarahu ala dunyahu as'aluka wusula ila ma la asilla ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiatan wa afiatun fiha khairun birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa bisa kalian kurung atau kalian catat baik-baik. Kalau Anda galau, ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat mutlak, baca doa ini. Ya mughitha kulli malhuf, wahai Tuhan, penolong setiap orang yang merana. Kamu sering merana toh? Merana tuh enggak merini. merana ya apa? Apa merana? Gelisah. Yang menyeru kepadanya, wahai Tuhan, yang mengabulkan setiap doa orang yang sengsara. Tuhan yang mengabulkan setiap doa orang yang sengsara. Wahai Tuhan yang maha bijaksana terhadap setiap orang yang bersalah dan durhaka. Wahai Tuhan yang mencukupi setiap orang yang mementingkanmu ketimbang dunianya. Aku mohon kepadamu untuk dapat mencapai sesuatu yang tidak dapat aku capai tanpa pertolonganmu. Dapat menolak sesuatu yang tidak mampu aku menolak tanpa kekuatanmu. Dan aku memohon kepadamu kebaikan yang penuh sejahtera dan kesejahteraan yang penuh dengan kebaikan. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih di atas semua yang mempunyai belas kasih. Nah, itu doa kalau galau. Kalau merana, atau merana? Merana itu ya gelisah karena ditinggal oleh seseorang, merana dia. Yang kedua, tadi sudah ya, itu adalah kalau Anda galau, zikir kepada Allah, tapi dituntun juga zikirnya apa? Baca doa ini. Ya Mughis. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, menjumpai ahli hikmah atau kekasihnya Allah, menjumpai kekasihnya Allah, minal ulama'i wassolihin, yakni orang-orang seorang ulama dan yang soleh, ulama yang soleh. Nah, itu yang bisa memberikan jalan keluar dari galau Anda. Begitu galau, Anda datang ke tempatnya kiai yang alim dan yang soleh. Mengapa datang? Minta nasihat, minta sesuatu. Ceritakan apa adanya, jangan ditutup-tutupi. Ceritakan apa adanya sehingga Anda galau. Itu nanti akan keluar dari dirinya seorang ulama dan solehin,
atau aulia Allah, kalimat-kalimat yang menyejukkan. Dan yang ketiga, kalamul hukama, kata-kata seorang yang bijaksana. Ai alladzi yadullu ala khairat dunya wal akhirah. Orang yang pintar menunjukkan jalan keluar di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, itu namanya hukama. Jadi ada orang pintar ada dua. Ada seorang ulama yang soleh, ada orang yang bijaksana. Beda itu. Bijaksana beda dengan seorang ulama dan soleh. Seorang ulama soleh disebut auliyaihi, walinya Allah. Sedangkan seorang hukama disebut yadullu alal khair, yang mampu menunjukkan jalan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, itu caranya adalah ada tiga hal yang menyebabkan galau dan obatnya itu. Obatnya galau artinya. Sudah? Jadi ada tiga. Apa tadi pertama? Zikrullah. Ada doanya tadi. Ya. Kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mughitha kulli malhuf nadahu wa ya mujiba kulli mutarrin da'ahu wa ya mujiba kulli mutarri da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi haffin asahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qaiman bil kafayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatan wa afiyatun fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, situ kamu beri tanda merah. Sahabat akhirnya beri tanda. Tulisi bawahnya kalau-kalau gitu. Kalau-kalau terus kamu ambil air wudu, sholat 2 rakaat, baca itu ya. Nah. Ulang lagi. Ya mughitha kulli malhufin nadahu. Ya mughitha kulli malhufin nadahu wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qaiman bil kifayati liman atharahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asilun ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairahu fiha afiyatun wa afiyatun fiha khairun
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya mughitha kullamal hufin nadahu wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu wa ya haliman ala kulli dhi hafwatin asahu wa ya qaiman bil kafayati liman atharahu ala dunyahu as'aluka al-wusula ila ma la asilu ilaihi illa bima'unatika wa daf'a ma la atiku daf'ahu illa biquwwatika wa as'aluka khairatan fiha afiyatun wa afiyatun fiha khairatun birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, itu ambil air wudu, zikirnya gunakan doa ini. Zikirnya gunakan doa ini. Sampai Anda yakin betul doa Anda diterima dan tenang Anda. Tidak galau lagi. Sampai Anda tenang. Ya, itu cara munajat namanya. Apa namanya? Munajat. Munajat adalah memohon kepada Allah dengan DP. Tahu DP? Nyedek loh. Alah ibu ini alah gitu. Kalau Anda sedang minta uang pada ibumu, Bu, apa sih? Alah ibu. Ibu, nah itu namanya DP namanya. Tahu kan DP ya? DP itu seperti Anda minta uang kepada ibumu. Ini cara DP-nya menggunakan doa ini. Sampai yakin betul bahwa doaku diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Anda tenang betul. Sudah tenang, selesai. Selesai tenang? Kalau selesai tenang berarti galaunya sudah hilang. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, menjumpai waliullah. Siapa waliullah itu? Ulama wassolihin, seorang ahli ilmu, banyak ilmunya dan soleh. Banyak ilmunya dan soleh. Itu namanya auliyaihi. Walinya Allah, kekasihnya Allah. Boleh ya, kekasihnya Allah atau walinya Allah itu sama saja. Siapa mereka? Minal ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan, wassolihin. Ingat, ilmu pengetahuannya tidak hanya ilmu agama, tetapi ilmunya Allah. Ingat ya? Dalam Islam itu ilmu dibagi dua. Ilmu agama, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Kata Al-Ghazali, ini Imam Ghazali mengatakan ilmu hanya dua, ilmu akhirat dan ilmu dunia. Saya belajar matematika agar saya bisa membangun gedung tingkat 27. Untuk apa? Untuk kesejahteraan umat. Berarti ilmu saya adalah saya seorang insinyur, mempelajari matematika dan fisika untuk bisa membangun gedung tingkat 27 agar sejahtera masyarakat. Berarti ilmu saya adalah ilmu akhirat. Meskipun ilmu matematika dan fisika, tapi ilmu akhirat itu. Saya membangun gedung tingkat 3 untuk karaokean. Nah, berarti adalah ilmu
dunia. Ilmu dunia itu selama ilmu yang saya gunakan untuk kepentingan duniawi maka disebut ilmu dunia. Kalau ilmu saya gunakan untuk membangun dan bangunan itu hasilnya untuk kepentingan umat manusia, maka ilmu saya disebut ilmu akhirat. Ada ya? Ilmu akhirat bukan ilmu umum dan ilmu agama, enggak. Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali membagi ilmu kepada dua, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu yang digunakan untuk duniawi maka disebut ilmu dunia. Saya bangun jalan, tapi jalan untuk semata-mata untuk duniawi maka ilmu dunia. Saya bangun jalan tapi agar orang-orang bisa bersilaturahmi lancar. Nah, berarti ilmu saya gunakan untuk buat jalan, ilmu akhirat namanya. Paham ya? Jadi ilmu jangan ilmu umum dan ilmu agama, tidak ada. Ingat, tidak ada ilmu umum dan ilmu agama. Yang ada ilmu akhirat. Ilmu saya belajar fikih untuk mengalahkan kiai di desa, berarti ilmu dunia. Saya belajar tafsir untuk mengalahkan kiai A namanya, berarti ilmu dunia. Meskipun tafsir yang pelajari, ya, meskipun yang belajar tafsir, tapi untuk mengalahkan kiai-kiai maka saya disebut memiliki ilmu dunia. Yang ketiga adalah kalamul hukama. Sekarang banyak sekali buku-buku tentang hikmah-hikmah, kata-kata mutiara yang membangkitkan semangat. Sekarang banyak sekali itu. Siapa pengarangnya? Hukama, orang ahli kebijaksanaan. Ya, orang yang menunjukkan jalan dunia dan jalan akhirat, namanya hukama. Ya, itu ada 3. Zikir, doanya tadi, kemudian bergaul, menjumpai seorang waliullah, dan kalamnya orang-orang ahli hikmah. 3 itu bisa menghilangkan galau. Saya ulang-ulang supaya kamu tidak galau aja ya. Tertawa terus tidak apa-apa, ngaji tertawa, semua tertawa, akhirnya loh ini tertawa terus, obatnya habis gitu. Obatnya habis, tertawa terus ya. Ya, wis sekarang al-maqalatus salisatu asyarata. Makalah yang ke-13, yaitu adab, kesabaran dan wara. Judulnya adalah adab, tata krama, kesabaran dan wara. Anil Hasanil Basri, dari Hasan Al-Basri, anhu wa min akabirit tabi'in, dia adalah ulama besar tabi'in. Jadi hidup setelah sahabat Nabi, tapi ketemu dengan sahabat, gurunya sahabat semua. Gurunya Hasan Basri adalah sahabat semua. Ingat baik-baik, Hasan Al-Basri ini putranya hamba saya. Orang ikut orang, hamba saya, putranya hamba saya Hasan Basri ini. Tapi karena gigihnya luar biasa, ia menjadi ulama besar yang mengalahkan yang lain-lain. Nah itu, karena gigih aja.
alias tekun. Dulu di pintu sini mana? Tak tulis tekun. Orang biasa-biasa kok tekun, hebat dia. Orang cerdas enggak tekun, enggak hebat dia. Orang tekun itu enggak ada lawan. Ya, orang tekun enggak ada lawan dia. Karena apa? Orang tekun adalah orang hebat. Akan bisa dicapai segala cita-citanya dengan ketekunan, tapi tidak bisa dicapai dengan kecerdasan. Kecerdasan tidak bisa, harus dengan tekun, cerdas tekun, wah hebat itu. Biasa-biasa tekun, hebat dia. Rodok terbelakang tapi tekun, hebat dia. Banyak toh orang tekun itu biasa-biasa tidak pinter dia, tapi tekunnya luar biasa, hebat. Orang sedang-sedang aja tekun, hebat dia. Orang cerdas tekun, wah jadi orang besar itu. Ya, itu tekun. Seperti Hasan Al-Basri adalah orang cerdas tekun lagi. Jadi menjadi ulama besar dia. Malla adabalahu ma'allahi ta'ala wa mal khalaq wa ma'al khalaq. Orang yang tidak punya adab baginya, la ilma lahu, tidak berilmu berarti. Orang yang tidak punya adab berarti tidak berilmu. Kamu lihat sekarang ini, kemarin kan didatangi panitia 2 saya. Mohon maaf banyak yang ngomong dewe. Loh itu biasa ngomong dewe itu. Mereka tidak punya tidak nyatat dan tidak punya kitab. Maka tidak ada kegiatan di sini, padahal ngantuk ndak. Ngobrol lah dia. Atau punya kitab tapi tidak bisa maca. Ya, itu juga ngobrol dia. Punya kitabnya tapi tidak bisa maca, ngobrol dia. Yang ketiga, dia malas baca dan tidak bawa catatan, ngobrol dia. Nah, jadi ngobrol sudah biasa-biasa aja. Yang tidak punya catatan, tidak nyatat dia, tidak punya bukunya, apalagi kalau kerjanya kalau ngobrol dia. Jadi gimana? Biarkan saja ngobrol, tidak apa-apa, asalkan tidak mengganggu. Kalau mengganggu bahaya itu. Nah, saya bilang begitu. Yuqtaddu bihi orang tidak beradab kalau tidak punya ilmu. Memang mereka belum punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu nanti tidak ada seperti lagi. Berarti tekun dia. Kenapa? Membuat catatan, ngejar lagi. Waman la sabarolahu, orang yang tidak sabar, la dinalahu, maka dia tidak beragama. Orang yang tidak sabar berarti orang yang tidak punya agama, tidak beragama dia. Ingat, agama ada 2. Agama sebagai keyakinan, agama sebagai ideologi. Yang perang-perang di Timur Tengah itu adalah menjadikan agama sebagai ideologi. Perang antar mereka, ahli sunnah perang dengan Mu'tazilah, bertahun-tahun ribuan manusia tewas. Zamannya Imam Syafi'i itu Mu'tazilah membunuh orang-orang ahli sunnah, ribuan, puluhan ribu mati. Dibunuhnya siapa? Karena rezim yang berkuasa Mu'tazilah saat itu. Oleh karena itu ulama tanya dia, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Makhluk. Pancung dia, pancung.
Jadi ulama-ulama saat itu habis dibunuhnya. Kenapa? Ya karena mereka mengatakan Al-Quran bukanlah makhluk, bukan ciptaan Allah, tapi menyatu dengan Allah. Ingat, Al-Quran bukan mushaf itu ya, tapi Al-Quran adalah bila sautin wala harfin. Al-Quran tanpa huruf dan tanpa suara. Al-Quran tanpa huruf, tanpa suara. Sekarang saya bisa contohkan, kalau dulu tidak bisa contohkan saya. Saya mbak sepeda motor di depan, di belakang saya ada sepeda motor, saya rating ke kanan. Mau apa artinya? Saya rating, nah saya akan belok ke kanan. Tidak usah ngomong saya, tanpa huruf, tanpa kata-kata. Itu orang sudah tahu, oh rating kanan, dia kan ke kanan, motong sebelah kiri dia. Nah, boleh. Itu contoh zaman sekarang rating mobil tit bunyi toh, ada tidak bunyi, menengah tapi tit. Nah, itu tanda dia akan belok ke kanan. Kalau ratingnya sebelah kiri yang hidup akan belok sebelah kiri. Itu tanpa suara, tanpa huruf. Al-Quran begitu, turun ke muka bumi ini tanpa huruf, tanpa suara. Hanya Kanjeng Nabi bisa menirukan. Kenapa? Kanjeng Nabi cerdas. Dan dikehendaki oleh Allah, Jadi sekali dengar hafal Kanjeng Nabi. Kenapa? Dikehendaki oleh Allah. Ini calon. Bayangkan, Wadduha dan Alam Nasrah itu sekali turun. Wadduha, Alam Nasrah sekali turun. Sekali baca langsung hafal Kanjeng Nabi. Mengapa? Ya karena Allah mengendakinya. Ada satu ayat tapi satu halaman. Ayat apa itu? Hutang. Hutang itu satu halaman. Di akhir surat Al-Baqarah itu. Satu halaman persis itu. Nah, itu kenapa? Sekali turun Rasulullah hafal. Nah, makanya Rasulullah kalau ketemu dengan Abdullah bin Mas'ud, Abdul Mas'ud sini. Kamu bacakan aku Al-Quran. Apa jawab Abdul Mas'ud? Seharusnya Rasulullah yang membacakan, saya mendengarkan. Tidak, maco. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud membaca surat tertentu, bagus kalau itu. Sehingga ketika tarawih pertama yang disuruh jadi imam adalah Abdullah bin Mas'ud. Karena bacaannya yang bagus telah disahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang tidak bersabar berarti tidak beragama dia. Waman la war'alahu la zulfalahu. Orang yang tidak wara, dia tidak alim dalam soal sufi, soal sufi. Istilah warok itu adalah di belakang, itu waro'a di belakang. Orang ini kalau sholat di belakang aja, tapi sebenarnya alim dia, alim dan luar biasa. Karena apa? Dia takut. Mengapa tidak depan? Aku malu kepada Allah kalau di depan. Kalau di depan saya malu kepada Allah. Orang sholat saya tidak bagus kok, saya di depan malu saya. Itu argumentasi mereka. Ya, itu adalah warok namanya. Warok adalah duduk di belakang, kalau kemudian dia dengarkan baik-baik, dia ikuti apa kata si imam.
La waman la wara'alahu la zulfalahu. Kalau dia tidak warok, maka tidak punya pegangan yang namanya agama atau sufi. Di sini diartikan zulfa adalah pangkat. Tidak punya warak berarti tidak punya pangkat dia. Pangkat keauliaan, pangkat kewalian. Ya, itu yang ketiga. Perkataan tiga-tiga, nasihat yang tiga-tiga. Yang pertama adalah orang yang tidak punya adab berarti tidak punya ilmu. Orang tidak sabar berarti tidak punya agama. Orang tidak punya warok berarti tidak punya pangkat. Nah, tidak punya pangkat ya. Maqalatur rabi'ata asyara. Maqalah yang ke-14. Itu kamu baca dalam kurung-kurung, itu enak itu. Kalau tahu artinya cukup itu aja. Baca dalam kurung-kurung, dalam kurung kamu baca. Di luar kurung itu terjemahannya. Tapi terjemahannya dengan bahasa Arab. Masalahnya itu. Tapi kalau Anda baca dalam kurung cepat paham. Tidak coba dengan baca dalam kurung saja. Maqalah ar-rabi'ata asyarata. Maqalah yang ke-14. Takut kepada Allah. Mengendalikan lisan. 14 ya. Takut kepada Allah, mengendalikan lisan, dan selektif terhadap makanan. Makan tidak sembarang makan dia. Makan harus hati-hati betul. Ini benar-benar halal enggak? Nah, kalau tidak benar-benar halal enggak mau makan dia. Syubhat enggak mau makan dia. Nah itu kita lihat ruya anna rajulan min bani Israil. Seorang laki-laki dari Bani Israel kharaja ila talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu tawan. Fa balagha dzalika nabiyahum, maka kemudian ketemu dengan nabi mereka alaihissalam. Fa ba'atha ilaihi fa'atahu, maka mengutus sapa nabi mendatanginya, lahu kepada rajul, aidzalika rajul, ya fata, inni a'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Wahai pemuda, fata itu pemuda. Ya syabab sama, syabab pemuda, kalau fata juga pemuda. Ya fata, inni a'idzuka bi thalathi khisalin. Saya nasihatmu dengan 3 perkara. Fiha, salah satunya ilmul awalin wal akhirin. Cukup ilmu yang pertama dan ilmu yang terakhir. Cukup untuk itu. Cukup ilmu yang awal dan ilmu yang akhir. Apa artinya? Khafillah fis sirri wal aniyah. Takut kepada Allah dalam sirri dan alaniyah, sembunyi-sembunyi dan nyata. Begini. Ini juga untuk kita. Saya pertama kali ke pondok dulu di Tanting. Tanting tahu Tanting? Di apa Tanting? Oleh ayah saya.
Kamu tenan mondok? Iya Pak, saya akan mondok. Ingat, jangan makan kecuali yang halal. Loh, kalau uang dari Bapak kan halal. Iya, tapi ingat baik-baik. Jangan makan kecuali yang halal. Nanti kamu ketemu dengan temanmu, tiba-tiba kamu minta makanan itu. Siapa tahu makanan itu tidak halal. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an itu ketika makan makanan berkat atau berkat diterima dari orang lain, langsung oleh ibunya dikorek, mulutnya dikorek-korek, suruh keluarkan semuanya berkatmu itu, keluarkan semuanya. Loh Bu, tadi kan berkat pemberian. Iya, keluarkan semuanya. Dimuntahkan semuanya. Kita tidak tahu dari mana berkat tadi. Diteliti ternyata berkat tadi adalah syubhat, tidak jelas halalnya. Wah, itu ibunya luar biasa. Kalian semua adalah calon-calon ibu. Ya, ingat, dengarkan baik-baik. Anda adalah calon-calon ibu. Hati-hati mendidik anak. Anak yang patuh dan taat padamu, didik yang baik dia. Jangan dia makan sembarangan. Apalagi tetangganya tidak jelas. Jangan boleh makan tempat tetangga. Harus makan dari Anda sendiri yang benar-benar halal. Sampai sekarang cucu saya tidak boleh makan tempat orang lain. Tidak mau, jangan mau. Awas loh, kalau mau sentik. ini ancamannya. Kalau mau awas. Oke. Sehingga kalau ditawari makan tempat orang lain tidak mau. Saya tidak boleh oleh kakek saya. Loh ngapa? Ini halal. Tidak, saya tidak mau. Saya makan di rumah aja. Pulang dia, lari pulang. Loh ngapa pulang? Saya ingin makan kalau gitu. Makan. Makannya pulang dia. Jangan sampai Anda ada orang dapat wesel, kamu tiba-tiba ngerubung situ minta, wah belum tentu. Dia belum tentu halal. Hati-hati dengan makanan. Paham ya? Hati-hati dengan makanan. Jangan sampai kita terperasuk ke dalamnya dan kita sulit keluar. Ketika Imam Syafi'i nyebrang sungai, menemukan buah apel, tiba-tiba dimakan apel tadi. Setelah selesai, loh iya tadi apel siapa tadi, hanyut tadi siapa? Terus dia telusuri sampai ke kebun apel. Oh ini kebun, mesti dari sini jatuhnya apel tadi. Dia bilang kepada yang punya itu, Pak, saya minta halalnya karena saya tadi telah makan apel yang jatuh ke dalam sungai dan hanyut di bawah sana, saya ambil dan saya makan. Apa kata bapaknya? Kamu harus kerja di saya, membantu saya 2 tahun lamanya. Nah, 2 tahun dia membantu. Setelah 2 tahun membantu dengan tekunnya, dia dikatakan, kamu harus nikahi anak saya. Loh Pak, saya kan tidak tahu anak bapak yang mana. Anak saya itu buta, lumpuh dia. Jadi dia buta dan lumpuh. Kamu harus nikah dengannya. Akhirnya Syafi'i bilang diam saja. Terus gimana kalau saya harus menikah, sudah ngabdi 2 tahun, sekarang suruh nikah dengan anaknya lumpuh, anaknya buta lagi. Mau enggak? Harus mau. Oke, kalau gitu akan kuikhlaskan kalau mau. Apel yang kau makan kuikhlaskan. Kalau enggak saya ikhlaskan. Terpaksalah Imam Syafi'i menerima tawaran tadi, kemudian dikawinkanlah dengan putrinya yang buta dan putrinya yang lumpuh. Sudah ya, tak kawin ada.
Silakan masuk ke dalam kamar. Masuk dalam kamar dia terkejut luar biasa, lari keluar lagi. Pak, di dalam kamar tidak ada anak buta, tidak ada anak lumpuh, tapi sehat walafiat. Dan bisa melihat dan tidak lumpuh dia. Apa kata bapaknya? Iyo itu anakku. Dia lumpuh karena tidak pernah pergi kemana-mana. Dia di rumah saja. Dia buta tidak pernah melihat siapa-siapa. Oleh karena itu dia adalah anakku. Oh gitu maksudnya. Jadi anak bapak lumpuh tidak pernah pergi kemana-mana. Anak bapak buta tidak pernah melihat keluar sana. Ya itu anak saya. Akhirnya menikahlah Imam Syafi'i dengan anak ini dan kembali ke diikhlaskan apa yang dimakannya. Alhamdulillah. Nah, itu artinya bahwa harus hati-hati Anda. Apalagi nyuri. Was. Ada temanmu bawa jajan, ayo mas silakan. Enggak, saya itu ya, hati-hati itu tentang makanan itu. Soalnya makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita 40 hari lamanya kita tidak bisa menerima ilmu pengetahuan. Mendal ilmu pengetahuan, keluar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan juga, mendal. Masuk telinga kiri, keluar telinga kiri juga, mendal. Sekarang juga banyak atau diantarakan ada ya, bukan banyak, ada yang seperti itu, mendal, tidak mau menerima, pelajaran tidak mau menerima, pelajaran kitab tidak mau menerima, apa itu? Nah itu sebuah kenyataan bahwa harus makan yang halalan thayyibah. Itu namanya ilmul awwalin wal akhirin. Yakfi cukup takut kepada Allah fisirri wal alaniyah. Takut kepada Allah dalam sembunyi-sembunyi wal alaniyah dan terang-terangan. Yang kedua, wa amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa bi khair. Jaga mulutmu. Jangan sampai kamu mengatakan sesuatu yang tidak baik. Ya, jaga mulut Anda. Kalau Anda mencari ilmu pengetahuan, jaga mulutnya. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. La tadhkuruhum illa bi khair. Jangan kau ucapkan kepada mereka kecuali yang baik-baik. Itu pesannya seorang rahib kepada muridnya. Amsik lisanaka anil khalqi la tadhkuruhum illa khair. Jaga lisanmu dari makhluk, la tadhkuruhum, jangan kamu katakan kepada mereka illa bi khair, kecuali yang baik-baik. Yang kedua adalah jaga mulut. Mulut itu hanya mengatakan sesuatu, tapi kata-kata itu tajam, lebih tajam dari pedang. Ya, kata-kata lebih kejam dari pedang, lebih tajam dari pedang. Sekali mengenai hati sulit diampuni dah. Anda berkata mengenai hatinya, wah sulit sudah, karena tergores hatinya. Loro hatiku. Nah, gini, loro hatiku. Karena sakit sulit diselesaikan. Maka berkatalah yang baik-baik. Atau diam saja. Bayang kalau diam saja, wah ini bagus. Ini santri-santri yang diam saja ini bisa, ilmunya bisa banyak dia.
Karena orang menuntut ilmu pengetahuan harus menjaga lisannya, tidak berkata yang kotor tetapi berkata yang baik-baik. Nah, kecuali dia bertanya kan baik toh. Yang ketiga, wandur khairakal ladzi ta'kulu hatta yakuna aidzalikal khubzu minal halali. Roti, lihatlah roti yang kau makan sehingga kau tahu persis dari mana roti itu berasal. Minal halali, dari yang halal. Kalau roti betul dari yang halal, silakan, tidak apa-apa. Mau takjil, tahu takjil? Nah, itu halal malahan. Itu halalan thayyibah. Karena kita berusaha untuk mencarikan dana untuk takjil itu. Itu yang mengirimkan juga ikhlas betul. Kalian ini sekali takjil sekitar 3.260 ya. 3.260. Itu halal semua itu. Jangan tidak halal. Kenapa? Anak-anak sedang puasa. Kasihan kalau tidak halal. Itu di luar anggaran, di luar prediksi kita. Itu 3.250.000. Itu per sekali takjil itu. Itu halalan thayyibah. Wamtanal fata anil khuruj. Kemudian melarang pemuda untuk keluar. Untuk keluar mencari ilmu. Ojo metu-metu kalau tidak karena ilmu. Kalau karena ilmu silakan, tapi kalau tidak karena ilmu ojo metu-metu. Nah, maka di sana dibatasi. Batas santri keluar. Sana juga batas santri keluar. Itu artinya kalian tidak boleh keluar-keluar. Kalau Anda taat, insya Allah mulia Anda. Mulia, bukan mulio. Mulia. Insya Allah kalau Anda taat, bagus itu. Ya. Kata gurunya tadi, wandur hubzaka, lihatlah rotimu, alladzi ta'kulu, yang kau makan, hatta yakuna minal halali, sehingga kamu yakin betul bahwa roti yang kau makan adalah halal. Famtana al-fatal minal khuruj, kemudian pemuda ini tidak keluar-keluar kecuali menuntut ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu pengetahuan keluar, masuk lagi. Maunya pondok dulu idealnya seperti itu. Pondok tuh idealnya seperti itu. Anak masuk tidak punya kepentingan lain kecuali masuk aja. Itu maunya idealnya. Sehingga dulu santri itu kadang-kadang tidak banyak tapi jadi orang semua. Saya itu mencontoh Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan itu muridnya tidak banyak. Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai itu. Belajarnya apa belajar itu? Ketika akan ngaji Kiai Khalil itu Hasyim ikut urusan. Ndak ikut ngaji Kiai Hasyim. Kan ngurusi yang lain-lain. Tapi Kiai Hasyim luar biasa. Kemudian jadi ilmuwan, jadi pejuang yang mumpuni dia. Kiai Hasyim itu merupakan ketua Asosiasi Muslim Internasional ketika Indonesia akan merdeka. Yang lain belum berjuang, belum ingin berjuang. Kemudian dibuat organisasi Asosiasi Internasional, pimpinan adalah Kiai Hasyim. Kiai Hasyim kalau menyampaikan dengan bahasa Arab mengatakan bahwa kalian harus sungguh-sungguh untuk memperjuangkan negaramu agar merdeka. Malaysia, Filipina, semua orang-orang Islam yang kumpul di Arab sana
diceramai oleh Ki Hasyim, mereka ikut semua kata Ki Hasyim. Oleh karena itu Ki Hasyim sangat terkenal di dunia. Tidak hanya di Indonesia, terkenal di dunia. Bahkan sekarang NO-nya Ki Hasyim luar biasa. Berapa juta belum ya, kita tahu. Nah, itu Kiai Hasyim yang begitu rupa. Ya. Sekarang maqalatul khamisata asyara. Maqalah yang ke-15. Ini sangat penting. 3 faktor yang menyebabkan ilmu bermanfaat. 15 al-maqalatul khamisata asyarata, 3 faktor penting yang menyebabkan ilmu bermanfaat. Ilmu harus manfaat. Kalian keluar dari pondok ini nanti di masyarakat berguna. Berguna karena ilmumu, bukan karena kedudukan, karena ilmu Anda bagus dimanfaatkan orang. Ruya anna rajulan min bani Israila jama'a samanina tabutan minal ilmi. Tabut. Diriwayatkan seorang laki-laki dari Bani Israel, jama'a samanina, kumpul dari 8 tabutan minal ilmi. Tabut itu adalah Taurat. Taurat yang disimpan dalam kotak adalah asli itu. Asli. Dulu begitu Taurat diturunkan sekaligus langsung dimasukkan kotak, kotaknya disebut tabut namanya. Bukan seperti Al-Qur'an dong, Al-Qur'an pencar-pencar di mana-mana turunnya. Antara Madinah dan Mekah. Pencar-pencar turunnya. Nah itu. Tapi tabut tidak sekaligus turun. Saya timpan dalam peti. Yang hafal hanya Uzair. Nah, yang hafal Taurat itu Uzair. Jadi nabi, karena hafal Al-Quran, hafal Taurat menjadi dari nabi dia. Yang lain dari yang hafal. Nah, Al-Quran ini beda. Meskipun turunnya berpencar-pencaran, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Hafsah ibnu binti Umar, itu. Karena Hafsah yang rajin mengumpulkan itu. Dulu kan begini, Hafsah mau dicerai oleh Kanjeng Nabi. Iki menyebabkan cemburu Aisyah ini. Tak pegaten anu Hafsah. Turun wahyu. Ojo. Hafsah itu adalah istrimu di dunia dan istrimu di akhirat nanti. Tidak jadi. Kemudian Hafsah puasa terus, senangannya puasa. Dan kalau Kanjeng Nabi ke situ disediakan madu 1 gelas. Nah, ya, dengarkan. Nanti kalau kalian di madu, nanti siapkan madu tawon dulu. 1 gelas. Kalau suamimu ke situ sediakan ini, silakan diminum. Paham ya? Kalau di madu Anda di 2, di 3, di 4 lah. ada yang geleng kepala, enggak mau katanya. Mau ya? Mau. Siapkan madu. Hafsah selalu menyiapkan madu. Kalau Kanjeng Nabi ini bagian, oh ini malam Selasa, ini adalah bagianku. Nah, Kanjeng Nabi dalam lagi datang, disiapkan madu 1 gelas. Silakan Kanjeng Nabi ngunjuk. Setelah diminum, beliau bilang, Kanjeng Nabi, malam ini kan bagian saya. Iya. Makanya aku sini. Bagian saya aku serahkan untuk Aisyah saja. Karena Aisyah kan termuda dan paling sayang Rasulullah kepada Aisyah ini.
bagian saya Rasulullah saya berikan kepada Aisyah saja. Lah kamu, saya enggak apa-apa. Saya akan tekun dengan Al-Quran saya ini. Nah, dihafalkannya, hafal Al-Quran, hafsah itu. Hafal Al-Quran, kemudian dikumpulkanlah korpus-korpus. Korpus itu bisa tulang, bisa daun, bisa kayu, bisa macam-macam lah. Yang penting ada tulisan Arabnya, tulisan Al-Qurannya. Ada tulisan Al-Qurannya dikumpulkan. Sayang korpus-korpus ini tanpa titik, tanpa harokat, masih polos. Antara nun, ta, ba, tidak ada bedanya, sama. Ba, ta, sa, nun, podo. Ini dibaca apa? Ya mbuh, pokoknya hafalmu gimana? Nun, oke nun. Ba. Tergantung hafalan orang. Untung Umar bin Khattab ke masjid terus pulang. Ketika pulang mendengarkan orang baca Al-Quran, kok salah, banyak salah ini. Dipanggillah Abul Aswad Ad-Duali. Siapa namanya? Abul Aswad Ad-Duali dipanggilnya. Kamu kan kreatif. Al-Quran itu banyak yang salah membacanya karena mereka tidak hafal. Ya, nah, sekarang kamu kreatifi Al-Quran itu mudah dibaca. Oke, siap. Nah, Abul Aswad karena kreatif sampai di rumah dia pulang dari Umar mikir-mikir ya, oh cara nih. Akhirnya alif dimiringkan, seret di atas menjadi A, di bawah namanya I, wawu di depan namanya U. A, I, U sudah. Kemudian tasdidnya, sin dipotong, disembelih, kayak ngene tok. Sembelih. Oke, jadi sin disembelih. Kemudian kalau mati gimana? Mim disembelih, kakinya dihilangi, tinggal ngene tok. Itu mim menjadi mati, sukun. Sin menjadi tasdid. Nah, apalagi? Panjang pendek. Oh, panjang kasih panjang. 5 alif. Kalau yang berdiri, tidak miring tapi berdiri. Alif yang berdiri, berarti panjangnya 1 alif. 2 alif. Panjang 1 alif. Namanya mat tabi'i. Berdiri gini. Oke, siap. Setelah itu dia pikir lagi apa lagi ya ini. Oh, sambung-sambungan. Nah, kalau sambung berarti sin dipotong ekornya, sambung. Nah, jadi semua akhirnya dikreativitasi oleh Abul Aswad Ad-Duali, akhirnya jadilah harokat seperti yang kita baca sekarang ini, mudah dibaca. Non, ba, titik di atas. Kalau di bawah namanya ba, titik 2 namanya ta, titik 3 namanya sa. Wah, itu kreatif betul loh. Akhirnya sekarang tidak berubah lagi toh? Tidak berubah lagi. Hanya yang sering diabaikan adalah lam alif. Ditetap tiap wakaf pada lam alif kecil. Sebenarnya la waqfa fiha, ojo mandek di situ. Tidak boleh berhenti. Tapi kita sesuai dengan ayatnya. Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Itu kan gandeng semua. Ada lam alif kecil, nanti kamu lihat. Jadi Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Itu sah. Malah sesuai dengan tanda baca itu. Karena ada lam alif kecil di atas wakaf itu. Ya, itu cara dan sempurnakan oleh yang lain-lainnya. Ada ainnya. Ain apa namanya? Makro. Sekali dari ain ke ain ruko. Makro ruko.
Orang dulu kalau menjadi imam itu yang dibaca dari makro ain ke ain yang berikutnya. Ain ke ain berarti makro. Ada hizib. Hizib satu cerita. Ada begini, yang gini ya. Nah gini, hitam itu sampai sini kira-kira 1,5 halaman. Ada sini ada hitam lagi. Itu namanya hizib. Ada yang mengatakan hizib adalah punya kesaktian sendiri-sendiri. Hizib itu adalah punya kesaktian sendiri-sendiri. Anda menulis Al-Quran per hizib, wah itu hebat. Atau Anda akan mengambil mukjizat dari itu hizib, tulis sampai hizib berikutnya. Itu berarti Anda menggunakan Al-Quran sebagai mukjizat. Ya. Lam yantafi bi ilmihi fa auhallahu ila nabiyihim. Tidak akan manfaat ilmunya kecuali fa auhallahu ila nabiyihim, yang diwahyukan Allah kepada nabi mereka alaihissalam. An tafsiriyah, yaitu ditafsiri dengan tafsirnya. Itu berarti Al-Quran tafsir. Ingat ya, tafsir bisa salah bisa benar. Tafsir bisa salah bisa benar. Oleh karena itu jangan terlalu fanatik dengan tafsir. Ribuan kitab sekarang, kitab tafsir, ribuan kitab tafsir. Menerjemahkan, ada terjemahan tafsir, ada terjemahan per kalimat. Yang di Departemen Agama yang besar itu adalah terjemah per kalimat. Kamu baca angel, enggak paham Anda. Saya yakin enggak paham. Membaca itu angel, kenapa? Per kalimat ya. Wah, makanya menangkan terjemah per kalimat itu enggak boleh. Harus tafsirnya diterjemahkan. Nah itu tafsiri. Kul hadzal jami', ini adalah kumpulan litilkal kutub kepada kitab Al-Qur'anul Karim. Lau jama'ta katsiran minal ilmi lan yanfa'ka illa an ta'mala bi thalathi asya la tuhibbud dunya. Asalkan tidak mencintai dunia, silakan, tidak masalah. Asalkan kalian belajar tidak mencintai dunia, tidak untuk dunia tapi untuk akhirat. Ya, niatkan li talabil ilmi lil akhirah, untuk akhirat Anda. Jangan untuk dunia. Tidak boleh di sini. La tuhibbud dunya. Ay mata'ya, atau materi-materi dunia. Wa zuhruha, dan perhiasan dunia. Zuhruf itu faisan, apa? Perhiasan. Falaisat bidaril mu'minin, karena ini adalah bukan rumahnya orang mukmin. Jadi orang mukmin tidak punya rumah. Mana rumahnya? Nah, rumahnya adalah di mana? Di surga. Rumah Anda adalah di surga. Dunia adalah bukan rumahnya orang mukmin. Dunia adalah rumah orang-orang yang tidak punya rumah. Dunia ini adalah rumahnya orang-orang yang tidak punya rumah. Laisad daro jazaa'il lil mu'minin fa inna dara tabim al jannah. Rumahnya adalah di surga. Hanya jalannya tidak tahu. Rumahnya tahu di surga, namanya tahu tapi tahu kemana. Nah, ini penting kita ngaji ini supaya kita tahu jalannya ke surga. Tahu Anda jalannya surga?
Tahu enggak? Enggak tahu ya. Kemudian wala tusahibis syaitan. Jangan kamu temani setan. Apapun bentuknya, jangan kalian temani setan. Falaisa birafiqil mu'minin. Dia bukan temannya orang mukmin. Setan adalah bukan temannya orang mukmin. Li'anna syaitana laisa rafiqan lahum. Sesungguhnya setan bukan temannya orang mukmin. Wala yu'dhi ahadan min ibadillah. Falaisa bihirfatil lil mu'min al mu'minin. Tidak menyakiti salah seorang dari hambanya Allah. Wala biharfatil lil mu'minin, karena seorang tidak akan menyakiti. Apa yang disakiti orang mukmin? Hatinya. Hati dari mana? Dari matanya, dari telinganya. Itu bisa sakit hati. Anda misuh berarti sakit hati. Berarti menyakiti. Jangan. Tidak boleh. Tidak boleh menyakiti hati orang mukmin. Ada sakit dengan diciwit. Diciwit toh? Ciwit sakit. Ojo ciwit uang. Karena apa? Anda juga tidak mau diciwit. Paham ya? Ojo ciwit orang lain. Karena ciwit juga berarti kita mau diciwit. Gitu. Li'annal ibda laisa atahum. Karena jiwit adalah juga menyakiti hati seseorang atau menyakiti fisik seseorang. Al-maqalatus sadis asyara. Makalah yang ke-16. Judulnya 3 tuntutan dalam munajat Imam Sulaiman Ad-Darani. An Abi Sulaiman Ad-Darani Abdurrahman At-Atiyata radhiyallahu anhu wa dara qurbatun min qura Dimsyq, dari Damsyik, mata sanatan khamsa asra wa mi'atain, 215, meninggal dunia tahun 215. Annahu qala fil munajat, dalam munajat. Ini munajatnya Abi Sulaiman Ad-Darani. Siapa beliau? Abdurrahman ibnu Atiyah. Kita baca bersama-sama. Ini munajatnya. Ilahi. Ayo bersama. Ilahi. La in talab wa in la in talabtani bi dzambi la atlubannaka bi afwika wala in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika wala in adkhaltani annara la khabrat la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Ilahi, lagi ilahi, la in talabtani
Bidambi la'at lubannaka bi'afwika wala in talabtani bibuhli la'at lubannaka bisakhaika wala in adkhaltani annaro la khabra la akhbartu ahlan nari bi abi hubbika. Artinya, wahai Tuhanku, apabila engkau menuntutku karena dosaku, tentu aku pun akan menuntut ampunanmu. Apabila engkau menuntutku karena kekiranku, tentu aku akan menuntut kedermawananmu. Dan apabila engkau masukkanku ke dalam neraka, tentu aku pun akan memberitakan kepada ahli neraka bahwa sesungguhnya aku mencintaimu. Ini munajatnya Sulaiman Ad-Darani radhiyallahu an. Ya, itu munajatnya. Ilahi lain talabtani bidambi la'atlubannaka bi'afwika wala in talabtani bibukhli la'atlubannaka bisakhaika wala in dakhaltani naro la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Ini munajat beliau, gitu aja. Khasiat-khasiatnya tidak diberitahukan. Al-maqalatus sabi'ata asyarata. Maqalah yang ke-17. Tiga orang yang paling bahagia. Tiga orang yang paling bahagia. Siapa ingin bahagia? Nah, ini saya ya, carry terlambat. Oke ya. Nah, ikuti ini. As'adun nasi man lahu qalbun alimun. Orang yang bahagia hatinya alim. Langsung hatinya alim. Tahu hatinya alim? Pinter membaca raut wajah orang lain. Anda bahagia. Pandai membaca raut wajah orang lain, itu bahagia Anda. Ada wajah orang lain, oh ini tidak baik, pergi, menoleh, pergi. Tapi ada wajah yang memberi harapan, nah, Anda bisa bergaul dengannya. Ya, namanya qalbun alimun. Tahu tidak Anda? Lihat kalau Anda menyenangi seseorang, pandangannya gimana dia? Kalau pandangannya menyejukkan berarti dia sedang baik-baik saja. Tapi kalau pandangannya menyakitkan, dia tidak sedang baik-baik saja. Aku tidak mau, kamu tidak mau. Ya, orang yang menyenangkan pun kadang-kadang membahagiakan kita. Kita lihat wajahnya sudah membahagiakan itu. Namanya qalbun alimun. Orang yang punya hati
yang alim berarti dia bahagia. Satu ya, satu. Ingat, hati yang alim. Yang kedua, wa badanun sabirun, badan yang sabar. Sabar itu paling besar pahalanya adalah sabar menjalani ketaatan. Anda taat tapi butuh kesabaran luar biasa. Yang kedua, sabar menjauhi larangannya. Anda bersabar juga menjauhi larangannya, bersabar. Yang ketiga, sabar tatkala ada musibah. Itu sudah sabar yang terpaksa. Kena musibah bersabar itu terpaksa, sabarnya terpaksa itu. Tapi kalau Anda taat, itu harus bersabar. Anda betul-betul taat dengan bersabar. Tarawih 21, maras-marasan luar biasa. Itu makan kenyang tadi, sate tahu habis 5, sate habis 5, makan pisan, wah, kenyangan. Malas betul rasanya. Tapi Anda paksa untuk bisa menyelesaikan, berarti sabar dalam taat. Paham ya? Angel ini, berat ini. Sabar dalam taat itu berat. Yang kedua, sabar dalam larangan Allah, tidak menjalankan larangan Allah. Itu juga berat, tapi tidak seberat sabar taat tadi. Sabar tidak menjalankan hal yang larangan Allah, itu berat, tapi tidak seberat yang pertama. Dan yang ketiga adalah sabar karena ada musibah, terpaksa harus bersabar. Ya, itu sabar karena kena musibah. Yang ketiga, qanaah bima fil yaddi. Ini terima ing pandum. Apa bagiannya udah terima saja. Tidak mungkin salah. Ya. Pembagian saya mana? Terima saja. Jangan protes-protes. Itu namanya qanaah bima fil yaddi. Menerima apa adanya. Ya udah, apa bagian saya begini, ya apa berbuat gitu. Artinya begitu, menerima apa adanya. Min kismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Yaitu ketika orang tenang hatinya dan tidak adanya yang merusak. Itu bima wa qanaatan bima fil yadi. Gampange nerimo ing pandum. Maqalatus saminata asyara. Makalah yang ke-18. 3 hal penyebab celaka. 3 hal penyebab celaka. An Ibrahiman Nakhai radhiyallahu an. Innama sesungguhnya sesuatu halaka yang merusak, man halaka qablakum yang merusak orang-orang sebelum kamu, minal umami bisalasati khisalin 3 perkara, bi fudulil kalam,
ngomong berlebihan. Ngomong berlebihan itu adalah merupakan tanda penyebab celaka. Oleh karena itu kalau ngomong jangan berlebihan ya. Biasa-biasa aja, jangan berlebihan ngomong. Jangan berlebihan ngomong ya. Jangan berlebihan ngomong. Itu berarti Anda akan celaka. Wa fudulit ta'am, banyak makan. Seharusnya makan hanya setengah piring jadi sepiring. Wah, itu balas dendam dia. Karena siang tidak makan, sore makan langsung balas dendam. Satu piring munjung-munjung lagi. Yang ketiga, fudulul manam, berkelebihan tidur. Itu cepat celaka. Ingat celaka mengakibatkan celaka bi fudulil kalam wa fudulit ta'am wa fudulil manam. Berlebihan kata-kata, berlebihan makan, dan berlebihan tidur. Makanya kalian ngobrol boleh. Kenapa? Daripada tidur toh. Oh, yang tidur semua kan bahaya tuh. Barang asar kok turu. Habis subuh tuh saya datang sudah tidur semua laki. Yang laki-laki tidur semuanya. Lalu dibangunkan, semproti baru bangun mereka. Nah, baru semprot, baru kita mulai. Maqalatut tasi'at asyarata. Maqalah yang ke-19. 3 bekal akhirat. An Yahya ibn Mu'adil Ar-Razi Al-Wa'idhi lahu lisanun fir roja'i khususan wa kalamu fil ma'rifati kharaja ila Balkham wa qama biha muddatun warja'ala nisaburi wa mata biha sanatan 58 mi'atain. Tuba. Apa pada Tuba? Masih ingat? Bejo Kemayangan. Tuba itu Bejo Kemayangan ya? Ya apa? Ya, Tuba, Bejo Kemayangan. Sangat untung. Sangat bahagia. Liman tarokat dunya qabla an tatrukahu. Nah, kalian tinggalkan dulu dunia sebelum dunia meninggalkan Anda. Ya, tinggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan Anda. Yang kedua, wa bana qabrahu qabla ayyadhulahu, membangun kuburan sebelum ia mati masuk dalamnya. Sebelum masuk kuburan dia sudah bangun dulu kuburannya. Orang Kristen itu dia masih hidup tua gitu, dia cari kuburan. Aku nanti di makam sini, terus garis terus dikasih tanda-tanda ini makamnya si A. Nah, itu berarti dia belum masuk ke dalam kubur tapi sudah pesan kuburan. Wa arda rabbahu, dan ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qabla ayyalqahu bil mauti, sebelum menjumpai Allah. Dia ridho Tuhan sebagai Allah sebelum ia menjumpainya. Ridho sebagai Tuhan sebelum ia menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Al-Ishruna, Maqalatul Ishruna, makalah yang ke-20.
Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati Rabbi fa'fana bibarakati wa dinal husna bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardudhu ilayya inda hajati ilayhi birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.